Oke, baik teman-teman semuanya, balik lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya, sebelumnya teman-teman, di video kali ini kita mendoakan ya teman-teman kita yang ada di Bali, semoga lekas pulih keadaannya karena kemarin terjadi bencana alam banjir teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada di Bali, tetap semangat ya, jangan menyerah ya, semoga Bali semakin baik lagi dan sejahtera. Amin. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi setelah terjadi bencana banjir, Presiden dan Wakil Presiden ya Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ke Bali langsung terjun ke lapangan untuk meninjau bencana banjir yang ada di Bali. Dan banyak hal yang unik ya, yang sangat menyentuh hati. Kenapa yang ini apa yang dirasakan oleh rakyat, Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka juga merasakan langsung terjun ke lapangan teman-teman. Ya walaupun datangnya nggak barengan ya awalnya kan yang pertama yang datang itu Mas Gibran, kemudian disusul dengan Pak Prabowo Subianto. Itu pun ada yang nyinyir, kenapa datangnya nggak barengan? Apa karena lagi nggak akur? Ya karena beliau Pak Prabowo punya kesibukan. Kebetulan waktu itu ya Pak Prabowo sedang berada di Timur Tengah. Kemudian Mas Gibran ditugaskan langsung terjun ke lapangan ke Bali teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya, Iwayan Koster Gubernur Bali kemana? Ngapain aja? Teman-teman tahulah ya, kalau masalah berita banjir, ya Jakarta itu kenyang. Lah ini kok kenapa berada di Bali teman-teman? Iwayan Koster Gubernur Bali ngapain aja? Nah ini berita ya, info bahwa memang sekarang saat ini Bali memang darurat sampah. Udah begitu ada pernyataan ya Gubernur Bali ini Iwayan Koster yang sangat-sangat lucu gitu loh, tentang menanggulangi ya sampah yang ada di Bali ini. Nah seperti apa keseruan dan kelucuannya? Mari kita simak video Opung Parbelak bersama-sama biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Berita terbaru, Bapak Presiden kita Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka ya kompak mengunjungi korban bencana alam yang ada di Bali. Ya, hari ini Bapak Gibran, besoknya Bapak Prabowo. Tapi masih ada juga yang nyinyir. Ya, apa kata mereka? Kenapa kalau memang akur Bapak Prabowo dan Gibran, kenapa misah-misah harinya? Kenapa nggak barengan aja datangnya? Lapet. Ku bilang sama kau ya, Bapak Prabowo nggak bisa datang hari itu juga karena Bapak Prabowo sedang ada di Timur Tengah. Maka beliau terlebih dahulu ya memerintahkan kepada Bapak Gibran untuk gercep turun ke Bali. Setelah kunjungan dari Timur Tengah baru ya langsung beliau itu ke Bali. Itu dia otak dibersihkan dulu. Apa-apa dipolitisir, dasar otak negatif. Nah, sekarang aku mau mengucapkan ya untuk saudara-saudaraku dan teman-temanku yang ada di Bali, terkhususnya yang ada di Denpasar ya, Opung Parbelak mendoakan kalian supaya kalian tetap di dalam keadaan yang sehat-sehat. Turut berduka cita atas meninggalnya 17 orang korban. Dan juga 5 orang sampai saat ini masih belum ditemukan. Mudah-mudahan pihak penanganan bencana alam ini boleh menemukan dengan cepat ya orang-orang yang hilang tersebut. Dan juga buat saudara-saudaraku, teman-teman, keluarga dari korban yang meninggal dunia, kami berdoa ya supaya kalian semuanya, saudara-saudaraku, diberikan ketabahan dan juga kebesaran hati untuk menerima semuanya, karena semuanya sudah jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ya, Opung Parbelak juga berdoa ya supaya Bali semakin lama, semakin hari semakin pulih keadaannya ya. Karena aku melihat bahwasanya memang betul-betul sesuatu yang sangat tidak terduga ya. Bisa dikatakan nggak pernah gitu kejadian ada banjir, apalagi di Kota Denpasar itu nggak pernah. Baru kali ini ya. Dan ini juga sebetulnya teguran kepada pemerintah setempat ya.
baik pemerintah kota dan pasar atau juga pemerintah ya dari Provinsi Bali ya, supaya apa? Supaya bisa lebih menata lagi, karena dengar kabar ya pengelolaan sampah di Bali sampai sekarang belum kelar. Belum selesai. Gimana Dan nih, Bung? pernah ada satu video biar tahu kalian. Waktu itu video itu kuabaikan, ya kan? Ini dia videonya, biar kalian dengar dulu, biar kalian dengar. Harus dikelola berbasis sumber. Pak, Oke. Pak, kemarin ada tuntutan soal kelola ingin ketemu dengan Bapak. Oh, nanti kan kita terima. Kapan itu, Pak? Ya cari waktu. Masih ada jadwal. Oke. Pak, artinya solusi terakhirnya untuk warga. Selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan sampah bikin sendiri, orangnya suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orangnya ngurus. Mau ke Sampah dibikin sendiri, urus sendiri. Kalau gitu kasihlah warga Bapak itu truk sampah satu-satu. Biar bisa dipindah sendiri. Truk satu-satu. Kasihlah mesin pengolahan sampah satu-satu. Biar bisa diolah sendiri. Ada-ada aja jawaban Bapak yang satu ini, Pak. Ya memang betul ya, masyarakat Bali tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Anda tepat memilih gubernur yang tepat. Udah jelas-jelas jujur aja gue bilang, berita lokal pun juga menyoroti bagaimana ya sampah ya itu betul-betul memang menjadi permasalahan yang besar di Bali, permasalahan serius. Sama seperti Bandung, ya kan, Jawa Barat, di kota Bandung. Sampah itu menjadi permasalahan serius. Masa begitu ditanya wartawan, jadi bagaimana Pak pengelolaan sampah? Ya, sampah bikin sendiri, atur sendiri. Sampah bikin sendiri, kelola sendiri. Jadi apa gunanya Bapak sebagai seorang pemimpin? Kemarin biar tahu kalian, Pak Wayan Koster ini mendampingi Bapak Prabowo ya untuk berkunjung ke rumah atau daerah-daerah yang terkena dampak banjir. Iya. Kalau sempat ada wartawan nanya seperti itu, Pak bagaimana pengelolaan sampah? Berani nggak Bapak ngomong kayak gitu? Luar biasa cerdas. Pertanyaannya cerdas, jawabannya lebih cerdas lagi. Kurasa Pak Wayan Koster ini jujur aja gue bilang, kalau dinobatkan menjadi gubernur kedua terbaik setelah Kang Deddy Mulyadi. Bisa begitu. Itu versiku. Kau pun kalau menobatkan seseorang serius, Bu. Serius. Jangan ketawa-ketawa. Salah rupanya ketawa. Kang Deddy pun juga orangnya tukang ketawa. Iya, karena itu dia tadi pertanyaan cerdas dari seorang wartawan. Dan aku nggak nyangka wartawan dapat jawaban yang cerdas. Jauh melebihi kecerdasan daripada pertanyaan yang diberikan wartawan. Ya, jadi biar tahu kalian kenapa bisa banjir ya, karena solusi yang diberikan oleh Bapak Koster itu seperti itu, kelola sendiri, atasi sendiri, maka muncullah video ini. Ini dia. Bayangkan kalian, langsung dimasukkan ke paret sampah itu. Apa nggak banjir? Menjadi-jadilah banjir itu ya kan. Aduh. Tapi aku nggak mau ngomongin si Wayan Koster dulu sekarang. Oke. Aku mau berbicara tentang Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran, bukan Wayan Koster. Ya, jadi Bapak Gibran kita lihat dulu ya bagaimana Bapak Gibran berkunjung mengunjungi mengunjungi korban bencana alam ya. Kita bisa lihat Bapak Gibran ya, dia terjun langsung, didatangi rumah korban, didatangi juga posko, didatangi juga rumah-rumah rumah-rumah warga, didatangi juga fasilitas-fasilitas umum yang terkena dampak banjir tersebut ya. Kita bisa melihat bagaimana beliau ya, itu udah nggak asing lagi, karena apa?
Karena jujur aja aku bilang ya, kalau untuk Jakarta aja Bapak ini juga sudah pengalaman kan begitu. Makanya dia udah terbiasa dengan turun terjun ke lapangan. Makanya beliau juga langsung terjun juga ke lapangan, menjumpai warga-warga yang terdapat banjir. Dan ingat, nggak pakai helikopter, nggak pakai. Dan tidak pakai perahu karet. Siapa itu? Nggak pakai, ya kan? Nggak kayak gubernur yang sebelah sana. Memantau warga naik helikopter. Pakai perahu karet. Ya, banjir sedengkul naik perahu karet dia, wakilnya. Ya, jadi beliau ya bertemu dengan masyarakat ya. Setelah itu ada satu momen, biar tahu kalian, aku suka kali melihatnya ketika beliau itu bisa dikatakan ya, ini wapres kita ini betul-betul memang sangat diterima masyarakat, apalagi masyarakat dengan tingkat kesulitan tertentu, kesulitan ekonomi, setelah itu kesulitan oleh karena masalah banjir, kesulitan karena demon kemarin. Ya, jadi memang sebetulnya ya untuk mengatasi dan juga menghadapi masalah-masalah yang mengalami kesulitan, udah datang aja sama Mas Wapres. Gercep soalnya. Jadi ada satu momen ya, ditunjukkan bahwasanya di video tersebut beliau itu didatangi oleh seorang anak kecil ya. Didatangi oleh seorang anak kecil, beliau pangku, dan tahu nggak kalian, anak tersebut minta gendong. Sama kayak Bapak Prabowo kemarin di Sumatera Utara ini, biar tahu kalian, begitu kampanye ada 2-3 orang anak-anak ya datang menghampiri beliau. Ketika mau datang ada yang larang, berusaha larang, malah dimarahi yang larang itu. Digendong Bapak Prabowo ini, kan begitu ya. Nah, setelah itu datang lagi Mas Gibran. Begitu juga ternyata pemimpin kita ini ya sama-sama disayangi masyarakatnya. Oh, Bung Parbela, kau nggak konsisten. Kenapa? Kemarin kau serang-serang Bapak Prabowo. Kalapa, lapet. Udah ku bilang sama kalian, tidak akan pernah Bung Parbela menyerang pribadi Bapak Prabowo. Tidak. Yang kita kritik bukan menyerang, yang kita kritik adalah kebijakan-kebijakan beliau, kan begitu. Menurut kita mungkin ya jujur, kebijakan ada 2 kebijakan, yang amnesti dan abolisi, itu yang sampai saat ini mungkin masih kurang bisa kuterima. Tapi ya sudahlah, berlalu itu semuanya. Kembali lagi kita mendukung pemerintahan kita. Jangan mau kita diracuni dengan pikiran-pikiran, lengserkan Bapak Prabowo, lengserkan Prabowo, kami hanya percaya Gibran. Ingat, itu pecah belah. Betul. Awas. Jangan mau kalian digiring-giring ke arah situ. Karena apa? Nggak akan pernah selesai kita. Betul. Udah selesai itu semuanya, ya. Kalian bilang kita nggak konsisten. Bukan nggak konsisten. Ya, kalau misalnya bagus kita puji, ya. Kalau memang kurang bagus menurut kita, ya kita kritik. Apa masalahnya kita kritik? Kan begitu. Karena kritiknya DPR kayaknya udah nggak mempan lagi, kan begitu. Ya udah, masyarakat lah mengkritik, kan begitu. Iya. Tapi kalau untuk urusan seperti ini, betul. Pemimpin kita turun ke lapangan langsung, nggak ingat capek ya. Harusnya begitu sampai dia dari luar negeri maunya dia istirahat dulu Bapak ini kan, Bapak Prabowo. Tapi nggak, dia langsung dia terjun ke lapangan memantau bagaimana banjir korban-korban banjir di Bali. Dan sebelum beliau turun ke lapangan, beliau perintahkan, ingat ini, beliau perintahkan langsung Bapak Gibran untuk mendahului. Nggak nunggu-nunggu dulu, tunggu nanti dulu kita dari apa ya, aku pulang dari Timur Tengah baru kita sama-sama yang ngelihat. Kan enggak. Itu dia. Jangan semua situasi kalian politisir, kan kurang ajar namanya itu. Saudara kita di Bali ya, bisa kita lihat bagaimana susahnya mereka ya. Banyak toko-toko tutup, banyak penginapan tutup. Betul. Ya. Banyak toko-toko itu yang kehilangan barang-barangnya oleh karena apa? Hanyut terbawa banjir. Banyak perusahaan-perusahaan catering nggak jalan. Setelah itu perusahaan-perusahaan yang menjual cindramata, bukan perusahaan usaha kecil yang menjual cindramata juga nggak jalan, akhirnya tutup. Dan juga begitu juga pengusaha rental nggak jalan, lumpuh.
Kan begitu. Nah, kita apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Ya, nanti kemungkinan besar Opung Parbelak bersama teman-teman YouTuber Nusantara, ya kalau ada rencana ke Bali bulan 1 nanti kita akan berkunjung ke situ. Wah, mantap. Jadi Gas. rupanya Bung, jadi. Dalam rangka apa Bung? Masih rahasia. Masih rahasia. Sudah dibicarakan ini Bung, sebagian. Wah, keren. Ya pokoknya kalau Opung Parbelak katakan jadi. Biasanya begitu. Opung Parbelak sama teman-teman ke Solo, jadi ke Solo. Opung Parbelak sama teman-teman mau ke IKN, jadi ke IKN. Opung Parbelak mau ke Bali katanya, oh jadi. Itu dia. Jadi minta maaf buat teman-teman saudaraku ya yang ada di Bali ya. Kami hanya bisa mendoakan untuk sementara ya. Karena Opung Parbelak bersama teman-teman juga karena keterbatasan waktu dan keterbatasan dana, karena kami harus menabung, jadi kami nggak bisa untuk datang berkunjung ke sana. Tapi kami yakin pemerintah sudah bergerak cepat ya, dan juga buat teman-teman ya yang punya kesempatan dan juga waktu dan dana untuk berkunjung ke titik terjadinya bencana, ya monggo silakan ya, wakilkan doa kami di sana. Itu dia ya, bisa dikatakan ya jujur saja lah ya, siapa sih yang nggak terpukul? Opung Parbelak jujur ya, mulai dari hari pertama banjir ya, istrinya Opung Parbelak itu kasih tahu, Dedi ini banjir loh di Bali. Masa banjir di Bali? Langsung saya telepon. Saya telepon orang yang saya telepon pertama itu Ujang ya. Nama channelnya Ujang Syarif ya. Itu anggota dari YouTuber Nusantara. Ya, saya langsung telepon itu ya. Setelah telepon Ujang ya, saya langsung telepon beberapa penontonnya Opung Parbelak di sana. Ya, saudara-saudara Opung Parbelak lah di sana. Ya, karena bagiku ya penontonku itu adalah saudaraku. Ya, aku telepon Ibu Lilis. Ya, ini saksi mata ini. Ya kalian ya, Ibu Lilis ini saksi bahwasannya Opung Parbelak itu perhatian sama kalian. Ya, Opung Parbelak telepon Ibu Lilis. Ibu, bagaimana situasinya? Iya, Opung Parbelak. Ya, ini Pung, situasinya baru saja selesai banjirnya. Karena memang di sini karena 2 hari 2 hari hujan turun yang nggak berhenti makanya banjir seperti ini. 2 hari ya hujan. menurut aku begini aja ya, maaf minta ampun minta maaf. Nggak mungkin aja aku tampilkan ya, aku nggak mungkin tampilkan di sini ya, karena ini dokumentasi pribadi ya. Mengenai percakapanku dengan Ibu Lilis, setelah itu dengan Ujang Syarif, setelah itu dengan Pak Ketut, setelah itu juga dengan ada satu orang lagi, beliau apa sih namanya di sini aku lupa ya. Beliau punya usaha rental mobil ya, dan juga ada beberapa teman lainnya ya. Itu menjadi perhatian khusus dari Opung Parbelak. Dari hari pertama Opung Parbelak selalu mengucapkan doa yang terbaik buat Bali. Nah, jadi kita harapkan untuk kedepannya Bali semakin baik. Jadi coba kita lihat dulu ya video bagaimana kunjungannya Mas Wapres ketika berada di Bali. Mari kita saksikan bersama-sama.
Tempat tinggal nanti sudah diurus oleh Pak Wali Kota ya, tenang aja ya, ya tenang aja. Yang mengontrak, yang ngekos atau rumahnya rumah. Iya, jadi tepuk tangan dulu untuk wakil presiden kita. Jadi kalau kalian perhatikan tadi ya, beliau itu digendong sama menggendong anak-anak ya. Anak-anak itu adalah makhluk yang paling tulus, makhluk yang paling polos. Ya, bisa dikatakan mereka itu bermain dengan hati ya. Biasanya kalau seorang disukai oleh anak-anak berarti karakternya bagus. Iya, karakternya bagus itu ya. Jadi bisa dikatakan ya anak-anak itu pun tertarik dengan kepribadiannya. Karena apa? Karena anak tersebut merasa diterima, nyaman. Padahal si anak itu nggak tahu ya bahwasannya Forum Purnawirawan nggak nerima dia, Mas Gibran. Mas Gibran dalam hatinya, anakku, terima kasih lah kau mau menerima aku, walaupun Forum Purnawirawan sana itu nggak mau terima aku. Dan juga kalian tahu ya di sela-sela apanya, yang ini memvideo bukan timnya ya, bukan ya, tapi ada salah seorang warga waktu lagi sholat ya. Mas Gibran datang ya, lalu ikut sholat ya. Jadi bisa dikatakan gini, di tengah-tengah kesibukannya, Mas Gibran itu masih sempat memperhatikan ibadahnya. Masya Allah. Itu dia ya. Biasa. Tapi ada di sebelah sana, ya di tengah-tengah ibadahnya, katanya ibadahnya, tapi masih sempat menjelek-jelekan orang lain, masih sempat memfitnah orang lain, masih sempat menyerang-nyerang orang lain. Itu di tengah-tengah ibadahnya itu. Aneh aku ngeliat bangsa ini, ku tengok. Aneh. Oknum bukan bangsa ini. Oknum, ya. Mari kita lihat, kita perhatikan lagi ya. Inilah kedatangan dari Bapak Presiden kita. Luar biasa. Pak. Tang. Tidak. Tang. Stop. Pagi-pagi? Iya, jam 4 pagi. Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau gitu saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong. Iya, pahlawan saya itu, Pak. Kamu aduh, selamatkan Tuhan ya. Aduh. Pak Teddy juga. Kok Pak Teddy terus ya? Oh, ya dipanggil Pak Teddy terkenal memang. Aduh, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Mau berkenan ke sini, Pak. Kamu kok cantik sekali sih kamu. Kan namanya. Kamu juga cantik kamu.
Tapi giginya kemana? Oh, kebanyakan manis-manis ya. Kebanyakan permen. Coklat. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Baik, ya. Sehat Pak ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Pak Gubernur. Pak Gubernur. Ini juga. Pak. TWG mana betul? Kalian tahu sendiri kan tak ubahnya dengan Mas Gibran, ya. Itu Bapak Presiden itu dengan gemasnya, dengan kehangatannya, beliau itu memeluk beberapa orang anak kecil di tempat kejadian banjir tersebut. Luar biasa, ya. Itu makanya aku bilang kalau anak-anak itu, ya, itu mereka nggak akan bisa dibawa. Mereka itu seperti punya sinyal, ya. Mereka itu punya detektor, ya. Mana orang yang harus didekati dan juga mana orang yang harus dihindari. Ya, makanya ya mereka itu lebih memilih dekat kepada presiden daripada gubernur. Aku nggak tahu juga ya kan. Iya. Anak-anak ini pernah nonton videonya si Wayan Koster. Bikin sendiri, urus sendiri. Bikin sampah sendiri, kelola sendiri. Bercanda lah. Enggak lah, sama-sama sayang. Namanya juga sama presiden sama gubernur. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran itu memang betul-betul adalah tipikal orang yang sangat menghargai rakyatnya. Opung menjilat. Pasti omongan kalian gitu lagi. Pasti. Biasanya menyerang, Pung. Enggak. Tidak pernah ada yang namanya Opung Parabelak itu menyerang. Kan begitu, ya. Bapak Prabowo, udah aku bilang sama kalian, ya. Ini diehardnya Bapak Prabowo tahu waktu Pilpres kemarin. Kan begitu. Ya terserah kalian ya kan, ya kalian masih mau terpengaruh untuk melengsarkan Bapak Prabowo, terserah kalian. Cuman begini, ya. Ya aku harus memberikan pendidikan kepada kita semua, apalagi yang muda-muda ini. Iya, Pung, benar. Boleh kita terpancing emosi, tapi kita harus pakai akal sehat. Betul. Kita nggak mau tuh bangsa kita itu seperti Nepal. Jangan. Ya. Dan kita juga nggak tahu nggak kalian ya, ada beberapa konspirasi yang mengatakan bahwasanya di Nepal itu ternyata ada juga ya tangan-tangan jahat dari pihak luar. Pasti itu. Udahlah, kita fokus saja membenahi bangsa. Udah selesai. Siap. Itu, ya. Ya, Bapak Prabowo itu adalah presiden yang kita pilih secara konstitusi. Begitu juga Mas Wapres. Betul. Rakyat yang milih. Makanya aku nggak yakin di pemakzulan ini bakalan gimana ini ujung-ujungnya ini ya. Baru kemarin ku bilang ya, makin teriak-teriak mereka paksulkan Bapak Gibran, makin Bapak Gibran itu mendapatkan kepercayaan dari Bapak Prabowo. Makin tinggi nama beliau. Bisa aja sebetulnya Bapak Prabowo ngutus Menteri Lingkungan Hidup, bisa. Kan begitu. Bisa aja Bapak Prabowo mengutus menteri-menteri lainnya yang bisa dipercaya, bisa. Kan begitu. Bisa aja Bapak Prabowo mengutus ya orang-orang dekatnya, bisa. Kenapa nggak bisa? Menteri Pertahanan juga waktu zaman Bapak Joko Widodo, Menteri Pertahanan kan Bapak Prabowo kan sering dikirim itu ya ke tempat-tempat terjadinya konflik, terjadinya bencana, ya kan sering ya. Kan begitu juga sebetulnya Bapak Prabowo bisa saja toh mengirim Bapak Safri Samsudin, tapi enggak, beliau tahu dan kita juga tahu bahwasanya mereka sama Bapak Prabowo dan Gibran masih tetap solid. Dari mana Opung tahu? Udah kebaca kok. Udah kebaca. Makanya mereka ini kesal ya. RT 16 dengan juga RW 24 mereka kesal karena apa? Ini Bapak Prabowo sama Bapak Gibran ini berulang kali udah digesek-gesek, ternyata nggak bisa juga lepas. Malah makin nempel. Ya iya dong, secara gitu loh yang dipilih 02 Prabowo Gibran.
Ini enggak, orang permasalahan bencana alam selalu dipolitisir lagi. Ya, jadi kita lihat dulu bagaimana situasi awal-awal terjadinya bencana alam banjir di Bali. Gila hanyut mobilnya, Cok. Gila, Cok. Tuh lah. Anjing, kasihan banget si bapak. Woi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Ketawa, tapi pada kena musibah. Tapi gue pengen ketawa anjir. Ngungsi semua anjir. Ngungsi semua, ngungsi. Bang gini ngerekam terus sampai ngesan. Tuh. Nih. 2 meter. Waduh. Ini mati nih. Oh, jembatan biru setengah, dengang, Bur. Ngedenang, guys. Iya, jadi kita bisa lihat ya beberapa video yang menampilkan ya ada di situ ya pengusaha rentalan sedang terduduk dia ya oleh karena mobilnya terendam banjir semuanya. Ada juga di shelter tempat shelter anjing ya, dog shelter, itu ternyata juga banyak anjingnya meninggal mati oleh karena terbawa arus banjir ya. Dan juga ada beberapa hewan peliharaan juga hanyut terbawa banjir ya. Jadi kita doakan ya semuanya boleh bisa pulih dengan segera, amin. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parabellak ya, mudah-mudahan pengelolaan sampah ya di Bali terkhususnya di Denpasar ya itu boleh semakin baik ya, boleh memang dikelola dengan serius ya. Buat Bapak Iwayan Koster, kalau kenal sama saya kalau kenal saya mohon ya Pak ya. Jangan lagi kayak gitu jawaban Bapak nanti. Sampah hasilkan sendiri, kelola sendiri. Oke Pak? Oke. Itu aja dari Opung Parabellak Pak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.